Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, qulilhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Pada para mahasiswa yang berbahagia, mudah-mudahan para mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk pertemuan dalam presentasi dan diskusi di hari ini sudah terselesaikan ya, oleh mahasiswa. Semoga bermanfaat ya. Untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, saya berharap para mahasiswa selalu semangat ya dalam belajar, aktivitas maupun yang lainnya digunakan dengan sebaik mungkin dan dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Dalam diskusi ataupun presentasi yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa mengenai kewirausahaan dalam perspektif Islam ya. Dan tadi mungkin beberapa pertanyaan ya yang sudah dijawab. Saya berterima kasih yang selalu semangat ya dalam tugas-tugasnya ya. Oleh karena itu, seperti biasa, saya akan sedikit ya menambahi mengenai materi tersebut, pembahasan ini saling berbagi pengalaman ya, bahwasannya Islam telah menjelaskan baik dari segi konsep maupun praktek aktivitas kewirausahaan bukanlah hal yang asing. Justru inilah yang sering dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW serta istrinya, keluarganya, para sahabat, dan para ulama-ulama yang ada di seantero dunia ini alam. Islam bukan hanya bicara tentang entrepreneurship saja, meskipun dengan istilah kerja mandiri dan kerja keras, tetapi langsung mempraktekkannya dalam kehidupan nyata. Sebagaimana ya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 44, kemudian ayat 219, 266, 275, dan Al-A'raf ayat 176 ya. Di situ Al-Quran banyak menjelaskan mengenai wirausaha ya. Maka sudah jelas dalam keterangan ayat-ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh umat
manusia untuk selalu berpikir yang positif dan selalu melakukan perbuatan yang baik, terutama dalam berwirausaha atau bermuamalah. Oleh sebab itu, kita semua harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama-ulama yang telah memberikan keilmuannya dan telah memberikan contoh-contoh yang baik ya. Maka dari itu teman-teman mahasiswa semua selalu berusaha ya agar menjadi lebih baik ya dalam melakukan wirausaha maupun aktivitas lainnya, apalagi dalam masalah usaha ya, bisnis, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan uang untuk penghidupan diri sendiri, keluarga, maupun untuk membantu orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bumi dan segala isinya sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia, agar umat itu selalu menjaganya, melestarikannya, merawatnya dengan baik. Jangan sampai kita merusaknya ya. Walaupun di Al-Quran juga sudah dijelaskan ya, sudah jelas bahwa bumi ini yang merusak adalah tangan-tangan kita sendiri, manusia itu sendiri ya. Zaharal fasad bil bahr wal bahr, kayak gitu ya. Terus bahwa kerusakan di bumi disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti itu kan. Yang terpenting kita selalu berusaha dengan baik merawat ya, menjaga, melestarikan, karena bumi ini untuk kepentingan kita semua. Alamnya sangat banyak ya, kekayaan alamnya ya, yang bisa dikelola dengan baik ya. Nah, di dalam bisnis yang diajarkan oleh Islam itu ada etika-etiknya. Etika bisnis dalam Islam ya, kita harus tahulah ya, semua tentang etika itu ya tentang diri kita, agar kita itu mempunyai kejujuran, menumbuhkan kepercayaan dan memelihara hubungan baik kepada sesama manusia. Jangan melihat ya agamanya, jangan melihat rasnya, jangan melihat kedudukannya. Kita selalu berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya.
sesama umat hamba Allah Subhanahu wa taala. Integritas, menepati janji ya, kesetiaan, ini etika bisnis ya. Kewajaran, suka membantu, menolong sesama orang lain, menghormati samanya, taat kepada hukum, mengejar keunggulan dan bertanggung jawab. Ini etika bisnis yang diajarkan Islam. Seperti itu. Kemudian mengenai inspirasi wirausahawan sukses dalam perspektif Islam, ini bagaimana? Inspirasi wirausaha yang sukses akan menyeimbangkan kepentingan akhirat dan dunianya. Bukan dunia dulu, tapi kepentingan akhirat. Kita berbisnis, berwirausaha ya, untuk untuk bekal kita di akhirat nanti. Inspirasi wirausaha itu. Kenapa bekal? Karena yang didapatkan dalam wirausaha itu adalah harta, ibadah, termasuk ibadah ya, untuk menafkahi diri kita sendiri, menafkahi keluarga kita, dan membantu orang yang susah kayak gitu. Nah itulah, bukan dikejar dunianya, harus menumpuk harta tapi tidak bisa disedekahkan, bakhil ya, tidak saling berbagi. Nah itulah, itu selalu mengejar dunia. Ada kalanya kita usaha diniati dengan ibadah, kita taat kepada Allah, jangan melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika udah kaya kita lupa sholat ya, kita lupa sedekah. Artinya belum punya apa-apa, nanti kalau aku kaya mau memberikan sedekah banyak pun katanya kecil, ternyata ketika dikasih kekayaan dia lupa. Banyak sekali contoh-contohnya, nanti akan sombong. Itulah jiwa manusia, jangan seperti itu. Untuk berwirausaha itu bagaimana kita ini menjadi, ataupun pekerjaan menjadi mulia kayak gitu. Nah itu tugas-tugas kita, pekerjaan kita istiqomah, sabar kayak gitu. Karena inilah dunia, dalam perjalanannya, dalam mengerjakan apa yang ada di dunia untuk bekal ke akhirat, itu kita harus sabar. Sabar dalam aktivitas yang dijalankan oleh kita semua, terutama pekerjaan ya, karena pekerjaan itu penting ya. Pekerjaan paling utama ya, yang dikerjakan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama kita, oleh para kiai kita, oleh para nabi kita, oleh para sahabat-sahabat nabi adalah pekerjaan yang paling utama adalah pedagang yang baik, berbisnis yang baik ya. Mereka semuanya saudagar, para pembisnis yang unggul ya, atau berwirausaha yang baik. Mereka sangat
bisa dijadikan sebuah motivasi dalam hidup kita ya. Berwirausaha dengan tangannya sendiri itu lebih baik ya. Amalur rajuli biyadihi gitu. Kemudian tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Al-yad al-ulya khairun min al-yad al-sufala. Itu bagian dari inspirasi wirausaha sukses dalam perspektif Islam. Surat At-Taubah ayat 105 juga dijelaskan yang menyinggung. Al-Jumu'ah ayat 10 ya. An-Nisa ayat 95 sampai 100 nanti bisa dibaca sendiri ya dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an banyak sekali. Baca sendiri dalam tafsir. Yang intinya dalam wirausahaan dalam perspektif Islam itu yang terpenting kita selalu bertakwa, tawakal, zikir, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Diniati suci dan ibadah ya. Selalu berusaha mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan. Semangat hijrah dan keberanian ya. Suka menyambung tali persaudaraan termasuk untuk spiritual dalam berbisnis seperti itu agar bisnis kita ini berkah. Ketika berkah kita jangan lupa untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah ya. Dan yang terakhir ya, dalam materi ini yang intinya dalam berbisnis itu selalu bersikap positif ya, berbuat baik ya kepada orang lain ya. Jadi saling menolong, membantu. Dan lain sebagainya. Intinya menciptakan ya, menerapkan sikap ya akhlakul karimah, suri teladan yang baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja ya penambahan mengenai materi ini ya. Jalani apa yang harus kamu jalani ya. Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan ya. Jangan
iri terhadap orang lain yang dimilikinya ya. Karena setiap rizki itu ada di dalam dirinya sendiri. Sudah ada yang mengatur dalam, tinggal kita selalu berusaha ya, hindari sifat-sifat iri di dalam bisnis itu. Ya, saya pun selalu berusaha, selalu belajar ya, agar tidak iri kepada teman-teman saya yang sukses. Irilah kalau kita tidak berbuat baik, berlomba-lomba ya dalam berbuat kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.